Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali tentang ilmu. Ya, karena ini penting. Banyak orang sekarang itu berdebat tidak menggunakan ilmu. Ya, maka kita mau dudukkan kembali. Kemarin kita sudah bicara definisi dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan lebih perdalam lagi lewat pendapat ulama yang lain. Ya, sebelumnya saya akan menceritakan satu fadilah ilmu yang diceritakan dalam kitab Fadilah Ilmu. Salah satunya adalah cerita satu keluarga yang sukses mendidik keluarganya dengan ilmu. Ya, cerita itu kalau dalam kitab itu diberi judul Kisah Pemuda yang Melihat Bidadari. Pemuda yang melihat bidadari. Jadi kalau banyak dalam referensi itu bidadari itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang perempuan katanya dapat bidadara, ya kan? Ya, laki-laki yang tampan. Bidadari itu luar biasa. Cantiknya tidak terbayang. Kalau ada orang paling cantik di dunia ini masih kalah lagi cantiknya daripada bidadari. Ya. Kalau ada laki-laki paling ganteng
Di dunia ini siapalah pilih yang merasa kita paling ganteng, masih jauh lebih kalah daripada bidadara yang nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kisah ini saya sering dengeri berulang-ulang gitu kan. Saya baca berulang-ulang. Saya berpikir luar biasa ternyata. Keluarga yang memiliki ilmu itu tujuannya jelas. Keluarga yang memiliki ilmu itu tujuannya jelas. Satu visi dan satu misi dalam gerakannya. Ya. Ceritanya begini. Dalam satu kisah, ya, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Qudamah. Ya. Abi Qudamah ini tinggal tidak di Madinah, tapi di luar Madinah. Lalu setelah dia selesai perang, dia mendapat cerita dari para sahabat-sahabat yang lain tentang begitu luar biasanya, ya, keutamaan berperang di jalan Allah. Maka dia pulang kalau bahasa kita pulang ke kampungnya, gitu. Pulang ke negerinya. Dia pulang, lalu dia mendakwahkan bagaimana luar biasanya untuk berjuang di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah. Dia beritahu orang satu kampungnya itu supaya punya semangat untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Setelah dia beritahu, dia pulang ke rumahnya. Singkat cerita, malam hari ketika akan tidur, dia mendengar suara perempuan dari luar rumahnya. Assalamualaikum Abi Qudamah. Dia dengar suara perempuan. Kata Abi Qudamah, apakah ini cobaan bagiku, orang yang akan berjuang di jalan Allah? Apakah ini ujian yang akan kuhadapi? Dia berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dibiarkannya saja. Lalu perempuan itu memanggil lagi, Assalamualaikum Abi Qudamah. Abi Qudamah merinding bulu kudunya. Ya Allah, janganlah engkau coba aku dengan cobaan yang aku tidak sanggup. Sesungguhnya aku ingin berjuang di jalanmu dengan hati yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berdoa kepada Allah supaya menjauhkan dari syaitan. Lalu perempuan itu berkata lagi, Assalamualaikum Abi Qudamah. Aku ini orang yang ingin menyumbangkan hartaku untuk jihad di jalan Allah. Maka Abi Qudamah tertegun. Oh, ini ada orang yang ingin datang memberikan sumbangan untuk berjuang di jalan Allah. Maka dia buka pintu, dia tengok sesosok orang yang memakai cadar, dan kalau dilihat dari fisiknya dan dari tatapan matanya, kata Abi Qudamah, ini orang pasti cantik sekali. Ini perempuan yang sempurna, badannya tinggi, ya. Lalu sorot matanya tajam. Ya kita nggak tahu karena kita nggak terbiasa, banyak perempuan kita pakai cadar, kita nggak bisa melihat ya bagaimana membedakan orang yang cantik ketika bercadar atau tidak. Tapi mereka kan orang Arab sudah terbiasa. Nah, tapi kita juga bisa sebenarnya membedakannya. Coba kalau kita misalnya pakai masker, tahu nggak orang yang pakai masker itu sedang senyum atau sedang marah? Coba, ini misalnya masker nih Bapak Ibu, saya ketinggalan masker saya. Ini saya masker. Kalau misalnya saya gini, tahu nggak Bapak Ibu kalau saya ngapain? Tatapan mata saya seperti ini, kira-kira saya senyum tidak? Tapi kalau senyum nggak kira-kira? Senyum. Padahal ditutupi kan? Nah, begitulah Allah menciptakan manusia itu sebenarnya lengkap itu. Jadi tidak ada alasan. Mungkin kita belum terbiasa saja. Tapi Abi Qudamah itu mengatakan seperti itu dalam riwayat itu.
ini pasti wanita yang sangat cantik. Lalu Abi Qudamah memalingkan mukanya. Nah, itu. Ini adab juga, ini cerita adab juga. Jadi kalau nengok perempuan cantik, takut nggak tahan, palingkan setengah badan. Nah, sama seperti adab kita mau masuk rumah orang, nggak boleh itu masuk rumah orang itu berdiri ngintip-ngintip, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nggak boleh. Itu penting juga kita ketahui itu. Kita kan sering gitu. Assalamualaikum, nggak dengar dia kan? Diketok lagi Assalamualaikum, ngintip-ngintip kita. Mana sih orangnya? Nggak boleh. Nah, sama seperti laki-laki atau perempuan ketika melihat sesuatu pasangan atau orang yang berbeda jenis, kita palingkan sedikit wajah kita. Nah, lalu Abi Qudamah berkata, wahai ibu, apakah yang ingin engkau sumbangkan untuk jihad di jalan Allah? Wahai Abi Qudamah, engkau mengatakan bahwa untuk sumbangan kita, ya, untuk jihad di jalan Allah itu adalah harta yang terbaik. Maka wahai Abi Qudamah, aku memiliki rambut yang sangat indah. Ya, dari sekujur tubuhku, dari hartaku, orang akan memandangku karena rambutku yang indah ini. Maka aku sudah memotongnya wahai Abi Qudamah, dan telah aku gulung, apa tuh kalau bahasa kita itu dikepang gitu ya, diikat itu, dan aku sumbangkan untuk menjadi tali kekang kudamu. Nah, tahu ya ibu ya, bapak-bapak ya, kuda itu kan ada yang ditarik begini itu. Nah, kata ibu itu, aku sumbangkan rambutku yang indah ini untuk kau ikatkan ke kudamu sebagai tali kekangnya. Untuk apa? Supaya ada bagian dari tubuhku yang ikut berjihad di jalan Allah, wahai Abi Qudamah. Tak kaget Abi Qudamah kan. Hebat benar ini orang. Lalu Abi Qudamah mengatakan, sudah itu aja. Tidak wahai Abi Qudamah. Aku memiliki satu wasiat yang ditinggalkan oleh suamiku. Suamiku itu wahai Abi Qudamah adalah orang yang mati syahid di medan perang bersama Rasulullah dan para sahabat. Maka dia berpesan ketika sebelum pergi perang. Apa pesannya? Wahai istriku, kalau nanti aku tidak kembali pulang, artinya mati di peperangan, maka sampaikan kepada anak kita supaya dia melanjutkan peperangan ini, supaya dia ikut berperang di jalan Allah. Abi Qudamah bilang, anakmu sudah dewasa? Belum. Bagaimana dia akan berperang? Tapi ini wasiat wahai Abu Qudamah. Maka Abi Qudamah bilang, baiklah, suruh datang dia besok. Keesokan harinya, ketika semuanya sudah berkumpul, menyiapkan diri, ya, datang dari kejauhan itu seseorang yang bertinggi, berbadan besar, kulitnya putih, parasnya tampan. Semua mata melihat, termasuk Abi Qudamah. Lalu laki-laki ini, sosok yang datang ini, laki-laki ini berkata, wahai Abi Qudamah, aku adalah putra dari ibu yang datang tadi malam menjumpaimu. Nah, karena mamanya cantik, mungkin bapaknya juga cantik, anaknya tampan. Nah, jadi kalau ada bapaknya cantik, mamanya cantik, anaknya hancur, ya nggak apa-apa. Ya mungkin rezeki juga. Jangan Pak dibilang anak tetangga. Nah, mungkin ada keturunan yang lain. Jangan gitu. Ya nanti berarti saya yang jelek gini nggak berhak dong anak saya cantik atau ganteng, ya janganlah. Nah sama seperti anak saya itu, kami hitam, nah, saya hitam kan, istri saya ya gitu juga walaupun nggak hitam kali. Terus anak saya yang paling kecil putih. Anak siapa itu kata orang? Nah, anak siapa? Ternyata dari keluarga istri ada yang putih, jadi gennya mungkin ke sana.
Jadi jangan pula gitu ya. Tapi ini ceritanya seperti itu. Ya, mamanya cantik, mungkin bapaknya ganteng, anaknya tinggi besar dan tampan. Abi Qudamah tertegun. Kau masih muda, bagaimana kau ingin ikut berperang? Aku ingin melanjutkan wasiat dari ayahku, wahai Abi Qudamah, dan pesan dari ibuku. Jangan kamu sesekali pulang. Kalau engkau pulang, berarti musibah bagiku. Coba itu. Bukan ngusir itu. Kalau kita ngusir anak kita ini, berapa pergi aja sana, nggak usah balik-balik. Bukan itu. Maksud ibu itu, kalau dia pulang tidak mati syahid, maka baginya musibah. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita mesin anak, hati-hati di jalan ya nak. Baik-baik kau di jalan. Pulang sehat-sehat kau. Nah, senang hati mama kalau kau pulang nanti sehat. Nah kalau ini enggak pesannya. Kira-kira kalau logika kita itu kayak mana itu ya? Kalau di masa sekarang, oh gila mamanya itu ya. Masa enggak boleh anaknya pulang dalam keadaan sehat? Nah, begitulah keluarga yang sudah dididik ya, agama, memiliki ilmu, tahu tujuan hidupnya. Sampai anaknya yang masih muda pun sudah tahu tujuan hidupnya. Ikhlas dia. Ikhlasnya di mana? Kita lanjutkan ceritanya. Jadi pergilah mereka berperang bersama sahabat yang lain. Ketika berperang, kata Abi Qudamah, dia menceritakan, ketika berperang, anak muda ini memacu kudanya secepat-cepatnya. Lari, padahal sebelum berperang Abi Qudamah bilang, oke, kau ikut perang, tapi kau di belakang aja. Karena menurut Abi Qudamah dia masih muda, belum punya pengalaman perang. Nah, kau di belakang aja katanya. Laki-laki itu diam saja gitu, anak itu diam aja. Tapi ketika perang, dia pacu kudanya, dia maju ke depan. Abi Qudamah bingung, ini anak ini mau ngapain ini? Kira-kira gitu bahasa kita. Dikejar oleh Abi Qudamah. Diingatkan, wahai anak muda, kau di belakang saja. Apa kata anak muda itu? Wahai Abi Qudamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau melihat orang-orang kafir menyerangmu, maka jangan pernah mundur. Wah, Abi Qudamah ini bilang, wah kalau udah main Allah, beratlah ini. Ya kan? Kalau kita bilang, wah ini udah takdir Allah, udah nyerah kita, nggak berani berdebat lagi. Abi Qudamah pun gitu dengar dalil, iya juga katanya. Dia biarkan. Selesai peperangan pertama, istirahat. Ya. Ketika masa istirahat, ya, laki-laki ini, anak muda ini, kata Abi Qudamah, diperhatikan oleh Abi Qudamah, tidak diam, tapi dia sibuk menyiapkan makanan untuk prajurit-prajurit yang lain. Ya, kawan-kawannya yang perang tadi, ada yang terluka, dia bantu. Ada yang mau makan, dia siapkan. Kudanya dia beri makan. Jadi dia sibuk, bukan istirahat, dia sibuk. Kenapa? Karena dia merasa dia masih muda, dia masih kuat. Setelah itu kata Abi Qudamah, dilanjutkan peperangan. Dilanjutkan peperangan. Di hari pertama itu, dia melihat bahwa anak muda itu selamat dari peperangan. Lalu di malam hari, Abi Qudamah karena penasaran nengok anak ini, nyari-nyari dia. Dicarinya sana sini, ditanyanya dengan sahabat yang lain. Kata yang lain, dia ada di tendanya, wahai Abi Qudamah. Lalu dia pergi ke tempat pemuda itu. Ternyata pemuda itu sedang tidur. Dan waktu tidur itu, pemuda itu tersenyum lebar. Dia bermimpi. Ya, dia tersenyum lebar. Abi Qudamah nggak membangunkannya, dibiarkannya. Sampai selesai mimpinya, selesai senyumnya, ditepuk oleh Abi Qudamah. Wahai anak muda, bangunlah, katanya. Terbangun anak muda itu. Apa kata Abi Qudamah? Apa yang engkau mimpikan, wahai anak muda? Wahai Abi Qudamah, aku bermimpi, aku itu sedang berada di dalam surga. Aku sedang dijamu oleh bidadari yang begitu
cantiknya luar biasa Abi Qudamah. Aku melihat surga itu begitu indah wahai Abi Qudamah. Maka aku tersenyum. Tapi kata wanita itu, bidadari itu, dia berkata, kau belum waktunya di sini. Besok kita akan berjumpa dan kau akan menempati ini. Nah, setelah itu engkau bangunkan wahai Abi Qudamah. Keesokan harinya berperang lagi. Selesai berperang, dikumpulkan yang terluka, yang meninggal, maka Abi Qudamah mencari. Ya, ini saya singkat ceritanya. Mencari laki-laki itu, anak muda itu, dicarinya. Mana ini anak muda itu? Kok nggak nampak? Ketemu. Di antara orang yang luka-luka parah itu, terdapatlah satu sosok anak muda itu. Lukanya begitu berat. Namun ketika melihat Abi Qudamah, anak muda itu bilang, wahai Abi Qudamah, kemari. Sambil senyum dia. Kemarilah wahai Abi Qudamah. Coba, ini udah terluka berat nih, Bapak Ibu sekalian. Masih sempat gitu, dengan senyum dia panggil, wahai Abi Qudamah, kemari. Abi Qudamah menghampiri. Lalu apa kata pemuda itu? Wahai Abi Qudamah, wanita yang aku impikan tadi malam, yang aku didatangi waktu mimpi, ada di sampingku sekarang. Dia ingin menjemputku dan mengantarku ke dalam surga. Wahai Abi Qudamah, aku berterima kasih engkau telah membawaku kepada peperangan ini. Setelah selesai ngomong seperti itu, dia senyum dan meninggal. Abi Qudamah menangis. Luar biasa ini manusia. Anak muda mencari jalan terbaik, ikut berperang, tidak pernah takut. Dia habiskan waktunya untuk berperang. Ketika mati tersenyum dan dia mengatakan, wahai Abi Qudamah, di sampingku ada seorang bidadari yang telah menjemputku. Memang banyak dalam Al-Quran itu ya. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah itu diceritakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dikatakan Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya dia telah disediakan surga yang begitu indah, mengalir sungai-sungai. Wa utubihi mutasyabiha, dalam Al-Quran itu dalam ayat itu dikatakan, apapun yang diminta pasti dikabulkan Allah. Mau minta bidadari, datang, tinggal datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, Abi Qudamah pulang ke kampungnya. Dia bingung, apa yang mau kuceritakan sama mamaknya ini nanti. Lalu dia cari rumah pemuda itu, dia ketuk pintunya, sambil menangis dia mengatakan, wahai ibu, aku kemari akan memberikan kabar. Langsung itu mengatakan, wahai Abi Qudamah, apa kabar yang engkau ingin berikan? Apakah kabar buruk atau kabar baik? Kalau kabar buruk berarti anakku pulang bersamamu. Tapi kalau kabar baik berarti anakku tidak pulang lagi. Nah, gimana ini? Coba. Kata Abi Qudamah, wahai ibu yang baik, sesungguhnya anakmu telah mati syahid di jalan Allah. Maka ibu ini bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bersujud syukur. Ya Allah, aku telah menunaikan wasiat suamiku. Ya Allah, engkau telah berikan tempat yang terbaik untuk anakku. Abi Qudamah melihat itu heran gitu. Kok bisa seperti itu? Kira-kira di keluarga kita bisa nggak gitu?